ini juga teler ya. Ini benar-benar beberapa bulan ini memang lagi pada ngos-ngosan. Ya jurnalis dulu. Berapa lama? 15 tahun. Majalah. Pas Mas Bima memutusin buat kasarnya keluar dan memilih buat hidup organik, istri sama anak-anak gimana, Mas? Oh ya nggak gitu secepatnya. Sekar pasti suka deh. Plastik mau anak-anak nanti Keluarga. Kebetulan punya rumah di kampung ini. Tadinya juga nggak kepikiran mau pindah ke kampung. Punya kebun berapa, Mas? Punya kebun berapa? Gak cuma rumah doang kok. Berarti nanamnya itu di rumah, sekitaran rumah. Oh, cuma sekitar rumah. Tanam sendiri sayur. Sedikit buat rumah tok, nggak dijual. Nggak dijual. Sayur apa aja, Mas, biasanya ditanam? Di rumah apa ini anakku yang nanam bukan aku. okra, terus mangkokan, kecipir, buah naga ada. Awalnya sih disuruh, tapi soalnya karena ada kebun gitu disuruh ngurusin. Dulu kan kasarnya hidup di kota nih sama bapak ibu, terus diajak pindah ke desa, terus suruh nanam ini, makan harus nanam dulu, baru metik. Itu gimana perasaannya? Sebenarnya nggak langsung gitu sih, pelan-pelan dikit-dikit. Awalnya beli tanaman, masih beli gitu, terus lama-lama nanam sendiri. Ini nila sama gurame. Biasanya tiap pagi aku ngarit buat ikan. Berat nggak, Mas, proses peralihan tuh dari yang dulu tiap bulan terima gaji, terus sekarang? Ya grogi juga. Ya deg-degan juga. Iya. Tapi ininya yang kecil, ini yang gede. Nah, terus ini bisa dilukis deh. Digambarin. Buat itu fortune. Tergantung kondisi. Suhu, angin. Antet gak baca. Main lagi. Awalannya tuh kita pengen usaha, tapi mau mulai jualan di tempat lain nggak berani. Modal kurang gede, packaging belum bisa apa-apa, jaringan ya belum kuat. Gimana nggak bikin sendiri aja gitu. Bikin sendiri gimana? Toko belum punya. Fasilitas sangat tidak memadai. Sampai berapa hari kira-kira ya? Maksimal ya? Enak ya? Coba aja seminggu. Seminggu ya kita ya? Seminggu loh. Nek tempe gosok ki enak, nek tahu gosok mungkin juga enak ya. Kocok-kocok, dibalik. 3 jam itu. Ya, yang pasti sih kerja keras kita tahu. Ya itu yang membuat kita semangat gitu ya. Karena kerja kerasnya nggak buru-buru, nggak ngejar kuantitas, nggak ngejar target. Kuate. Oh, cuman yogurt. Ini gue malah sendiri ya. Iya, ngolah sendiri. Dari teman-teman yang sudah nyoba konsumsi memang beda ini, lebih antep. Aku melihara itu masih di dalam dusun ya, maksudnya jauh dari jalan raya. Karena kondisinya relatif tenang, sapiku masih cukup nyaman. Karena waktu itu aku rumputnya dari dipupuk dengan air mandinya, limbah air mandi itu masuk lahan rumput gitu kan. Tak pikir-pikir itu juga faktor, maksudnya pengaruh. Tetapi kalau cengkeh nggak bisa. Karena cengkeh itu kan ternyata antibakterial. Oh, bunuh tuh cengkeh. Ya, jadi dia membunuh bakteri Yang atau dikasih. ragi yang ada di dalam air. Berarti kunir iso juan. Kunyit dia antibakterial. Kunir Kunir kan
Syaratnya kuwi mau. Oh, syarat. Penting iki Donga. tempe ini syaratnya tungane dicamkan kuwi. Kaya wong gawe warung. Mantrane apa? Warung saya kita male warung. Mantrane dalan dongan. Tara dodolan bae. Ternak ini kan kepentingan besarnya kan untuk hasil limbahnya itu untuk pupuk, Iya. untuk kepentingan bertani. Maka semua hitungan biaya produksi bisa kesupport dari itu. Limbahnya yang dibuat pupuk itu buat sendiri apa buat dijual, Mas? Yang cair untuk sendiri, yang padat sebagian dijual, sebagian untuk sendiri juga. Ada yang lain nggak mas, profesi lain mungkin yang jual? Ya jualan itu, jualan di warung itu. Kan ada kopi, terus mie VG, mie sayur, menu-menu yang tadi tak bilang dari sayuran kebun itu. Susu ini kan susu dan yogurt ya, dan varian susu kan macam-macam ya. Tinggal di mix terus jamu, jualan itu. Jamu di mix dengan susu, dengan yogurt. Jadi misalnya yogurt beras kencur, yogurt temulawak, kayak gitu. Susu beras kencur, susu temulawak, susu penir asem. Kan belum ada tuh. Kita Jadi cuman itu bikin karena penemuan sendiri gitu. iya karena memang ada materialnya, kita tinggal main ini aja. Terus nyicip sendiri. Ngisi sendiri. Oh, oke. Prepare-nya di hati. Dulu kan karir, duit banyak, materi. Sekarang ya ganti ya begini ini. Terus buat pengganti penghasilannya mas? Itu di Goni. Pet Goni. Cuma itu doang, ada model baru lagi. Belum selesai di rumah. Ikinan. Ke bawahan. Nah, Kurang kan kayak megar. kopi Franka. Kurang megar. Kurang megar. Iya kan ada yang pesen yang gaya cewek itu biasa. Nah, ini begini. Ya kayak koboi. Kayak Kayak ini kopinya sebenarnya ini. Tapi ini kepak gitu. kembang. Ini kembang ya. Jalan duduk sendiri. Apa nih? Masih lumayan isinya. Yang ini kantong coklat. Adalah yang kantong kacang tanah. Belinya di pasar. Aku mbiyen iso lho dat nggo gawe, malah saiki ra iso. Nah, pakai apa? Mesin. Pakai itu zaman aku SD menjahit kathok bolong ngono. Ning nggowo sak anu ning kae. Pancalane kae. Enggak. Iku itu pakai oh ngene iki to. Kayak utik lagi namanya. Nengkol. Buat catatan ini om, tapi masih mending itu daripada yang catatan pesanan. kayak ini. Oh, boleh. Daftar menu. Cuma Goni aja, nggak ada yang Oh, itu berilah kami rezeki pada hari ini. Kalau pas dapat objekan ngamen. Saya juga main musik. Kemarin di FKY main. Terus kalau ada mantenan lumayan. Oh, jadi seniman ya? Enggak. Nek gede. Gimana susahnya itu kan juga kerasa. Maksudnya kita ngerasain juga. Nanam-nanam sendiri. Makan juga. Oh, seneng nggak hidup kayak gini? Ya lebih enak sih daripada beli. rasanya kayak gimana? Gimana ya? Lebih bangga gitu lo bisa dapat makanan sendiri, nyari sendiri. Main di kebun. Pohon jeruk baby ini biasanya aku petik kalau udah matang terus diperes. Ini pohon kayu manis yang itu. Daunnya bisa dibuat diseduh dicampur sama teh. Jadinya semriwing gitu. Itu bunga telang. Bunganya bisa diseduh. Buat teh gitu ya? Ya semacam kayak teh gitu. Ini daunnya juga bisa dimakan. Biasanya dibuat sayur apa enggak dilalap gitu. Ini daunnya agak berbulu sih, cuman enak. Apa yang bikin buat ya merasa asik itu apa? Ya tiap hari ada kerjaannya, tiap hari ketemu tanaman, tiap hari bisa keluar. Ini asam banget batangnya, tapi bisa dimakan kok.
Tapi kalau banyak banget gitu makanin ikan aja. Ya lebih segar, lebih enak. Ngeramban. Ngeramban. Apa ngeramban? Hah? Ngeramban. Ngeramban itu mencari makanan di sekitar pekarangan dan sawah. Kayak kelor, katu, ketela. Ketela itu kan ketela yang jenis dipanen daunnya aja. Terus tayuman itu jenis sayur pohon sih, pohon kita ambil daunnya. Itu buat dikonsumsi Yang sendiri, begitu dimakan aja udah enak ya. dikonsumsi sendiri. Dijual. Konsumsi sendiri utamanya, lalu dijual di warung dan sebagian tak titipkan temen. Sebenarnya di situ tuh kalau mau turun tuh banyak. Banyak, ada pakis, ada bunga merak-merakan, ada rumput teki, ada genjer. Jadi apa yang dilihat kira-kira bisa diapain nggak? Nah, kita bikin sushi pakai tanaman liar. Ambil dulu di bawah. Ada pakis, ada apa. Ini beras hitam. Beras hitam organik. Isinya sayuran. Sayuran organik. Buah. Tahu, tempe. Ini hari Kamis Sabtu. Ini semuanya apa belum emang nggak direbus ya Pak ya? Enggak. Pro. Biasa. Semua bahannya organik ya Om ya? Ada yang organik, ada yang lokal. Tidak bisa bilang semuanya organik. Kayak apokat kan, ketika saya tidak tahu asal usul saya bilang lokal. Halo Bang. Kami sebanyak mungkin menggunakan yang lokal dan organik. Tapi untuk beras, tahu itu harus organik. Yang ini apa ini? Tepung apa? Oh itu pakai garut. Kiloan itu. Ada yang setengah kilo. Itu ada kebun. Belum pernah lihat. Awalnya saya kira organik itu hanya makanan sehat. Rupanya organik itu nggak cuma makanannya, tapi lebih ke semua gaya hidup. Gaya hidup tuh keseluruhan, termasuk Masih tapi di lahannya. ngelihat diri kita itu organik ya. Organik itu dari organis itu organisme yang saling dukung. Kalau cuma makanannya, kalau hidupku nggak baik, nggak sehat ya sama aja, bullshit juga. Jadi organik itu memang kita sama keluarga baik nggak, sama anak baik nggak, sama lingkungan gimana, sama teman, sama sosial. Nggak cuma makanan bebas pestisida dan pupuk buatan. Organik itu bukan beli, organik tapi mengusahakan, mengupayakan. Ya.